Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut Warta Gereja hari ini. Demikian Warta Gereja hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, kita bersyukur kalau hari ini kita dapat berkumpul melalui ibadah online. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Jikalau pada hari ini di dalam situasi dan kondisi pandemi ini kami masih dapat mencari Tuhan di dalam ibadah, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus, Roh penolong, menolong akan kami dalam ibadah pada hari ini, sehingga kami dapat memperoleh berkat-berkat yang daripada Tuhan. Melalui pujian, melalui firman Tuhan, kami mendapat kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mempercayakan akan hamba-Mu Bapak Pendeta Hendrik Salaparang ke dalam tangan-Mu. Biarlah urapan yang daripada Tuhan mengurapi akan hamba-Mu. Engkau akan memberkati setiap jemaat yang beribadah pada hari ini bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang saya sambut dan sapa. Kita yang sedang menyaksikan live streaming, kita mari mempersiapkan hati kita dengan segala kerinduan. Dalam minggu demi minggu memang masih terbatas dengan live streaming, kita masih belum bisa berkumpul di tempat ini. Tapi kami mencari Engkau Tuhan, kami mencari Engkau dengan segala kerinduan kami. Dalam setiap apapun yang kami hadapi di hari demi hari kami tahu Engkau selalu baik Tuhan. Engkau baik dan amat baik. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus
jadikanku Allahmu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami sujud dan menyembah Engkau ya Tuhan. Indahnya hadirat-Mu, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Jangan kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur kami ya Tuhan. Api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Amin, amin. Saya undang Bapak Ibu semua bisa bangkit berdiri, yang di rumah juga bisa bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kita mau naikkan Tuhan Allah kami ada di antara kami. Ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita.
Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Katakan bersama, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Kita memberikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, yes, yes. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Silakan duduk jemaat sekalian. Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Segala kerendahan hati kami Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk belajar, untuk ditegur, untuk bertumbuh di dalam proses kami, pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Di dalam hari demi hari, Engkau teramat baik ya Tuhan. Engkau gak pernah tinggalkan kami. Engkau yang selalu ada di depan kami sebagai seorang gembala yang sangat baik memimpin hidup kami semua ya Tuhan.
tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan masih sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Amin. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, 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 Dia tak tinggalkanmu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa minta pimpinan Roh-Nya yang kudus untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena ada waktu dan kesempatan kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih untuk sehat dan kuat, sukacita, damai, kekuatan, pertolongan dari Tuhan sampai pada saat ini. Tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, segala kuasa kegelapan, roh jahat, dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersehati menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Saya memulai baca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Hari ini saya bicara tentang karya Tritunggal dalam hidup orang percaya. Yang pertama, karya daripada Allah Bapa. Karya Allah Bapa untuk saudara dan saya adalah Dia memilih saudara dan saya. Ayat yang keempat di sana dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Luar biasa saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau setiap orang Kristen menyadari akan hal ini, bahwa dia dipilih oleh Allah. Bukan sekedar karena di satu saat saudara barangkali dilayani oleh seseorang, dilayani oleh pendeta, dilayani oleh anak-anak Tuhan yang lain, dilayani oleh sebuah gereja. Tetapi saudara dan saya sebenarnya sudah dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Ini sesuatu yang harus kita syukuri tiap-tiap hari. Dari miliaran orang yang ada di dalam dunia ini, saudara dan saya adalah bagian yang dipilih oleh Allah. Karena itu kita yakin dan percaya kalau Allah memilih kita, pasti di dalamnya ada jaminan tanggung jawab dari Allah untuk menolong kita. Kalau Allah memilih kita, pasti Dia tidak pernah salah pilih. Dalam kemahatauannya, dalam kemahakuasaannya, Allah kemudian memilih saudara dan saya. Oh puji Tuhan, karena itu harusnya ada ucapan syukur yang kita naikkan tiap-tiap hari. Allah memilih kita harusnya membuat Anda optimis dalam hidup ini. Apapun situasi dan kondisinya, karena kita tahu Allah memilih kita, pasti Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Kalau Allah memilih kita, itu berarti bahwa kita juga yang terbaik. Karena pasti Allah memilih kita. Mungkin sekarang ini kita dalam situasi pergumulan-pergumulan iman, tapi saya percaya Allah akan terus merendah hidup kita supaya kita lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah memilih kita supaya apa? Supaya Alkitab berkata dalam ayat yang keempat ini, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tujuan Allah memilih saudara dan saya adalah supaya kita kudus dan tak bercacat. Semua manusia di dalam dunia ini punya status sosial, intelektual, status ekonomi yang berbeda-beda. Makin tinggi status ekonominya barangkali makin dipuja, makin tinggi status intelektualnya makin dikagumi, makin tinggi status saudara-saudara sosialnya barangkali dia makin digandrungi. Tetapi kita bersyukur sebab ada satu hal yang gak bisa dibuat oleh manusia, yaitu kudus. Dan Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi kudus. Dalam ajaran Alkitab paling tidak ada 3 tahap kekudusan. Tahap yang pertama adalah secara status. Kapan itu terjadi? Ketika saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka status kita saat itu adalah menjadi orang kudus. Kita menjadi orang kudus. Status kita adalah menjadi orang-orang kudus. Oh, kita bersyukur saudara yang terkasih, karena Tuhan menjadikan kita kudus, mengambil kita, lalu kemudian mengkhususkan hidup kita menjadi orang-orang yang kudus. Kita bersyukur karena status Anda dan saya adalah status yang kudus. Tetapi saya loncat pada tahapan ketiga dalam status sebagai orang kudus, saudara-saudara yang terkasih. Kekudusan yang ketiga adalah kekudusan secara perfect, secara sempurna. Kapan itu terjadi? Ketika kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus, maka kekudusan kita menjadi kekudusan yang sempurna. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi ada tahapan yang kedua, yaitu kekudusan secara pengalaman. Kapan itu terjadi? Setiap hari, setiap saat, setiap detik. Ketika kita sedang bergumul dan memutuskan untuk
tetap mengikuti apa kata Tuhan atau mengikuti kehendak manusia, kepentingan-kepentingan semu. Tapi Tuhan mau supaya kita memutuskan untuk kemudian mengikuti kehendaknya. Nah, ini kehendak dari Tuhan secara pengalaman dalam hidup kita. Kita semua orang punya pengalaman-pengalaman yang berbeda, dan kita semua punya pergumulan-pergumulan yang berbeda. Keputusannya tergantung kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau tetap bilang iya sama Tuhan dan tidak terhadap godaan setan, iblis dengan segala macam rayuannya, dan saudara tetap mau berkata, saya mau setia kepada Tuhan. Nah, Tuhan memilih saudara dan saya menjadi orang-orang khusus, orang-orang yang dikuduskan, supaya saudara dengan demikian kita menjadi orang-orang yang kemudian bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sebab saudara yang terkasih, kita dipilih menjadi kudus. Tetapi apalagi tujuan dari Allah Bapa memilih saudara dan saya? Maka ayat yang ketiga berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, berkat rohani itu dimulai dari keselamatan. Nah, apa itu berkat rohani, saudara yang terkasih? Keselamatan sesudah terjadi, maka saudara-saudara yang terkasih dalam hidup kita, ada yang namanya kedamaian, ada yang namanya sukacita. Akhir-akhir ini kedamaian orang sepertinya terampas. Akhir-akhir ini sukacita orang sepertinya terampas. Kita diancam, saudara-saudara yang terkasih, dengan wabah yang begitu menakutkan. Tiap-tiap hari kita disuguhkan di televisi atau di grup-grup sosial media, ditampilkan foto-foto di mana rumah sakit penuh, di mana orang-orang kemudian saudara-saudara yang terkasih dalam perjalanan kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi saya mau berkata bahwa jangan sampai hati dan pikiran kita menjadi begitu takut sebab dikontrol, saudara-saudara, oleh berita-berita yang menakutkan. Saya yakin dan percaya, saudara, damai itu tetap tersedia, sukacita itu tetap ada. Sebab damai dan sukacita kita bukan berasal daripada manusia, tapi berasal dari Dia, Raja Salom itu, Raja Damai itu, yang meninggalkan sukacita di dalam hati dan pikiran kita. Karena itu jangan tersita perhatianmu, jangan tersita konsentrasimu, jangan tersita fokusmu. Jangan sampai, saudara-saudara yang terkasih, berita-berita yang ada di sekitar kita atau yang terjadi, saudara, mendominasi, menguasai kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menjadi orang yang kemudian diliputi dengan ketakutan. Apakah saudara-saudara yang terkasih tidak boleh waspada? Ya, waspada. Iya, semua aturan-aturan kesehatan, protokol-protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Tetapi lebih daripada itu, saudara harus tahu bahwa sukacita dan damai tidak boleh tercuri oleh apapun juga. Karena itu merupakan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebuah kekuatan untuk saudara dan saya menghadapi persoalan seperti apa saja. Nah, Allah memilih kita. Kapan Allah memilih kita? Kapan Allah memilih kita? Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Allah memilih kita dikatakan ayat keempat, sebelum dunia dijadikan. Luar biasa, saudara yang terkasih. Sebelum dunia dijadikan, Allah memilih kita. Itu menunjukkan bahwa dalam kemahatauan Allah, sekali lagi, Allah dengan kedaulatannya, Dia pilih saudara dan saya dari sekian banyak orang. Sebuah ucapan syukur yang harusnya dinaikkan tiap-tiap hari, melalui doa, melalui pujian, melalui firman Tuhan, melalui persekutuan, saudara-saudara yang terkasih. Karena Allah memilih kita jauh sebelumnya. Itulah sebabnya bukan kehebatan kita yang kemudian Allah jatuh cinta dengan kita. Bukan karena kekayaan kita lalu Allah memilih kita. Bukan juga karena kemiskinan kita lalu Allah kasihan sama kita. No. Karena Allah memilih jauh sebelum itu. Dan saudara-saudara, alasannya Allah memilih saudara dan saya ada di ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita. Allah memilih saudara dan saya karena kasih. Kasih itu, saudara-saudara, menutupi segala kesalahan. Kasih itu yang membuat saudara-saudara yang terkasih, kita mau kemudian tiap minggu atau hari-hari lain kita datang beribadah bersama-sama. Kasih itu yang menggerakkan kita. Lalu kemudian apapun yang terjadi dalam kondisi rumah tangga kita antara suami dan istri, tapi kalau kasih itu diperbesar lebih daripada persoalan yang terjadi, maka rumah tangga itu akan tetap utuh. Kasih itu yang membuat saudara kita begitu
care sama anak-anak kita peduli dan kita menjaga anak-anak kita. Kasih itu yang membuat saudara akhirnya mengambil bagian dalam pelayanan. Apakah pelayanan di gereja, pelayanan misi, pelayanan sosial, pelayanan apa saja. Kasih itu yang membuat saudara dan saya mau berkorban untuk orang lain. Kasih itu yang membuat saudara-saudara yang terkasih, kita tetap bertahan dalam hidup ini. Ada seorang ibu yang namanya Mother Teresa, ketika dia datang dari Albania ke Kalkuta. Lalu saudara dia melayani pertama kali seorang ibu tua yang dalam ketakutan karena sakit dalam kepayahan yang begitu rupa. Dan saudara dia menghadapi maut dengan begitu takut sekali. Tapi Mother Teresa kemudian menceritakan kasih Yesus, membacakan firman Tuhan, merawat, mendoakan dia. Memang tidak lama ibu tua ini akhirnya mati juga. Tapi dia mati dalam kedamaian. Dia mati dalam sukacita. Dia mati dalam penyerahan. Dia mati dalam kepastian bahwa surga adalah miliknya. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang namanya Mother Teresa. Dia merawat dengan kasih. Dia melayani dengan kasih. Itulah sebabnya dalam sebuah kata-kata yang luar biasa dia berkata begini. Kasih itu bagaikan sebuah pohon yang ditanam kapan saja, dia akan menghasilkan buahnya pada musim apa saja. Kasih itu punya kekuatan yang luar biasa. Karena kasihlah kemudian hamba-hamba Tuhan meninggalkan kota-kota besar di Amerika, di Eropa, lalu datang ke Asia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kasihlah seorang hamba Tuhan pernah berkata, harapkanlah perkara-perkara besar dari Allah dan lakukanlah perkara-perkara besar bagi Allah. Saudara-saudara yang terkasih, William Carey namanya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya yakin dan percaya karena kasihlah kemudian David Wilkerson itu menginjili Nicky Cruz, seorang gangster yang sangat ganas, kepala geng yang sangat besar dari Puerto Rico dengan nama gengnya Mau. Dan Nicky Cruz ini saudara satu ketika dia cabut pisaunya dan dia bilang sama hamba Tuhan yang namanya David Wilkerson, kalau kamu maju lagi satu langkah, saya akan membunuh kamu. Lalu David Wilkerson lihat Nicky Cruz dan berkata, walaupun pisaumu bisa mencincang saya sampai 1000 cincangan, tetapi setiap cincangan dari daging saya tetap akan mengasihimu. Nicky Cruz kemudian bertobat. Beberapa tahun yang lalu dia pernah datang buat KKR besar di Jakarta. Kasih yang bisa merubah orang lain. Saya percaya hari-hari ini kita harus perbesar kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih yang membuat saudara-saudara yang terkasih, kita nggak capek untuk melayani Tuhan. Allah memilih saudara dan saya karena kasih. Dan sebaliknya karena kasih itu, harus dengan kasih maksud saya, kita melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan motivasinya berbeda, bukan karena kasih kepada Tuhan, kasih terhadap pelayanan, kasih terhadap jiwa-jiwa, maka pasti akan melelahkan. Bukankah kalau saya tanya pemain-pemain musik, mereka pasti sudah memainkan 1-2 lagu atau beberapa lagu, barangkali ratusan kali, ribuan kali. Juga teman-teman yang bernyanyi, teman-teman paduan suara atau grup-grup nyanyi di tempat ini, guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan barangkali berulang-ulang dari tahun ke tahun. Tapi kenapa mereka bertahan? Hamba-hamba Tuhan berkhotbah di mimbar ini, barangkali sudah sering ayat-ayat itu saudara dengar, sudah sering kali dikhotbahkan. Tetapi kenapa tetap dikhotbahkan? Kenapa lagu-lagu tetap dinyanyikan oleh para pemuji? Kenapa permainan musik tetap mengeringi para pemuji? Kenapa guru-guru sekolah minggu tetap mengajar? Karena satu hal, kita punya kasih. Kasih terhadap orang-orang yang kita layani. Kasih terhadap Tuhan. Atau tepatnya Tuhan karena sudah mengasihi kita lebih dahulu. Ada kasih Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Saudara, betapa pentingnya kasih itu. Kasih yang membuat hidup ini menjadi berwarna. Kasih yang membuat hidup ini menjadi bermakna. Kasih ini yang membuat kita bisa menolong orang lain tanpa melihat latar belakang apapun juga. Kasih itu yang membuat kita akan terus maju dalam hidup ini. Karena Tuhan memilih saudara dan saya berdasarkan kasih. Allah Bapa memilih saudara dan saya. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Yesus Kristus, saudara-saudara yang terkasih, ayat yang ke-7 di sana dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Wow, luar biasa saudara yang terkasih. Nah, situasi pada zaman ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu ada orang-orang yang diperbudak. Nah, orang-orang yang diperbudak itu kadang-kadang saudara-saudara yang terkasih dicari di pasar budak namanya. Jadi ada orang-orang kaya yang punya uang banyak,
punya kelebihan harta, lalu mereka ke pasar budak, beli manusia-manusia yang diperbudak itu. Lalu kemudian manusia ketika mereka beli, mereka biasa menggantikan namanya, dan budak-budak itu bekerja di rumah mereka. Dalam perjanjian lama kita bisa melihat daftar di dalam kitab Pengkhotbah tentang, saudara yang terkasih, yang namanya Raja Salomo. Raja Salomo itu punya begitu banyak budak, dan Alkitab berkata budak-budak itu melahirkan di rumahnya. Orang zaman dulu makin punya banyak budak, makin kaya. Nah, zaman Paulus menulis surat ini, saudara yang terkasih, ada budak-budak yang dibeli sekali lagi di pasar dosa, lalu diperbudak lagi sama si tuan yang baru ini, yang orang kaya yang membeli budak ini. Tetapi di antara orang-orang yang punya itu, ada yang punya hati yang betul-betul mengasihi, lalu manusia-manusia yang diperbudak itu dibeli di pasar budak, lalu kemudian dibebaskan menjadi layaknya manusia. Konsep itu diambil oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-7 ini. Waktu saudara yang terkasih, Anda dan saya hidup di dalam dosa, bergelimpangan dosa, ditawan, dijajah, dipenjarakan, tidak berdaya oleh kuasa dosa. Lalu Allah Bapa dengan kasih-Nya, Dia mengutus anaknya mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya kemudian, saudara saya yang terkasih dalam Tuhan, darah dari anak domba Allah yang tak bercacat, yang namanya Yesus itu, saudara-saudara yang terkasih, Dia menebus saudara dan saya dari dosa, dari hidup yang sia-sia, hidup yang menuju kebinasaan. Karena kita nggak berdaya, terpenjara, lalu dengan kasih Allah Bapa, Dia beli kita dari pasar dosa itu, bukan pakai uang, bukan pakai darah orang lain, tapi pakai darah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa memilih saudara dan saya, tetapi saudara-saudara yang terkasih menjadi lengkap ketika kemudian Yesus Kristus menebus saudara dan saya. Dia tebus dari pasar dosa, Dia tebus dari hidup yang sia-sia, Dia tebus kita, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kehidupan yang akan binasa. Dia tebus hidup saudara dan saya, sehingga kita menjadi merdeka. Makanya Yesus pernah berkata, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu betul-betul merdeka. Merdeka, bebas. Bebas dari jajahan dosa, bebas dari ketakutan, bebas dari maut, bebas dari ketakutan menghadapi maut, maksud saya. Bebas, hidup kita menjadi bebas, merdeka. Itulah sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita pergi kemana-mana, kita melihat orang-orang di desa mungkin gak punya apa-apa, tapi mereka betul-betul sukacita. Saya pernah pergi ke Papua, ke sebuah desa tahun 85. Saya 1 bulan keliling di sana, dan tiba di sebuah desa yang terpencil. Kami datang, saudara yang terkasih, saudara, kami mendarat dengan pesawat yang mendarat di air, lalu kemudian kami masuk sungai. Jadi dijemput pakai perahu, saudara yang terkasih. Harusnya kami datang jam 12, jam 6 pagi mereka sudah jemput kami. Saya dengan seorang hamba Tuhan, dengan istri dari hamba Tuhan ini, jadi kami ada 3 orang. Nah, ketika saudara yang terkasih ada KKR, ada 3 malam. Saudara tahu sesudah KKR itu kita berhenti mungkin sekitar jam 11. Tapi ketika saya tidur, ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Mereka di depan rumah kami, rumah pendeta di mana kami tinggal, kami tidur. Saudara, mereka enggak tidur, mereka nyanyi, mereka nyanyi, mereka nyanyi, mereka nyanyi. Oh, saya pikir paling 2-3 lagu mereka berhenti. Oh enggak, mereka 1 lagu mereka ulang-ulang berapa kali. Lagu kedua seterusnya dan seterusnya. Tentu saja saya tidak bisa tidur, tapi saya lihat satu hal, bahwa mereka begitu sukacita, mereka begitu bebas, mereka begitu, saudara-saudara yang terkasih, bergembira. Saya tidak tahan, saya bangun, lalu saya keluar dan saya gabung dengan mereka, nyanyi sama-sama, mungkin sampai sekitar jam 3 pagi waktu itu. Kenapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Kalau Yesus Kristus sudah menebus kita, maka hidup kita yang sia-sia diubah oleh Tuhan menjadi hidup yang berarti. Puji nama Tuhan. Saudara, saya datang dari Maluku tahun 77, saya masih ingat. Dan saudara yang terkasih, saya bawa ada akar kayu yang ikat di pinggang saya dengan kain merah. Saya juga punya 2 buku kecil, saudara, macam-macam tulisannya. Dan itu yang dikatakan opo-opo, itu yang dibilang magic. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sempat tidak sekolah 2 tahun di Jakarta. Saudara, pergi sana sini, main sana sini. Darah selalu panas, selalu emosi, saudara-saudara yang terkasih. Di rumah saya tinggal dengan kakak saya juga,
oh saya tidak mau nurut nasihat kakak saya. Saya berontak saudara-saudara yang terkasih. Sampai satu ketika dalam sebuah pelayanan di daerah Rempoa tahun 78 saudara-saudara yang terkasih. Kemudian saya buka hati saya, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Sejak saat itu hidup saya berubah. Saudara, akar kayu yang ada di pinggang saya itu yang diikat pakai kain merah, dibakar. 2 buku kecil itu kemudian dikumpulkan dan dibakar. Dan saya masih ingat pendetanya orang Timor dari Alor, saudara-saudara yang terkasih. Dia pimpin, dia ajak nyanyi dan kita nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Kami nyanyikan lagu itu terus menerus. Dan kemudian semuanya dibakar dan akhirnya jadi debu. Tapi saya ingat mulai hari itu hidup saya diubah oleh Tuhan. Tujuan hidup saya menjadi berbeda. Pokoknya saya bilang saya pengen jadi hamba Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan. Karena apa? Saudara yang terkasih, tujuan hidup saya, keinginan saya, hari itu Tuhan ubah. Dia kuduskan saya. Lalu kemudian Dia bawa saya untuk mengerti bahwa ada begitu banyak orang yang terikat, yang tertawan dan terjajah. Mereka perlu dilepaskan. Sama seperti saya sudah dilepaskan. Karena itu saya percaya Tuhan mau memakai saya. Oh Bapak Ibu, mungkin saudara-saudara yang mendengar khotbah hari ini, pasti dalam hati saudara berkata, dulu saya juga barangkali bukan orang yang patut dikagumi. Mungkin saudara berkata, saya bukan orang yang patut ditiru, patut dihormati. Tapi ketika Yesus mengubah hidupmu, maka saya percaya ada hal yang berbeda. Mungkin istri bisa berkata, suami saya jauh berubah ketika dia percaya kepada Yesus. Istri saya jauh berubah, anak-anak kami lebih menurut dan seterusnya. Kenapa? Saya yakin dan percaya apa yang Yesus berkata ketika dia tersalib di atas kayu salib, dan dia berkata sudah selesai. Semua bentuk jenis dosa penjajahan iblis sudah diselesaikan di atas kayu salib. Puji Tuhan. Karena itu saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, nama ini nggak boleh saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan tidak didengar oleh orang. Nama ini harus terus didengungkan. Kebanggaan kita akan apapun juga harusnya tidak boleh melebihi kebanggaan kita untuk memiliki harta yang tak terbinasakan itu, yaitu Yesus Kristus dalam hidupmu dan hidup saya. Saudara yang terkasih, lalu ayat yang 10 berkata, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ketika dalam pasal yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, ketidaktaatan manusia, akhirnya manusia terpisah dari Allah. Karena manusia terpisah dari Allah, terjadi pembunuhan kakak kandung. Dalam saudara yang terkasih Kejadian pasal 4, Kain terhadap Habel. Saudara, dan seterusnya manusia makin jahat. Itulah sebabnya kemudian terjadilah banjir besar. Lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hanya Nuh dengan istri, 3 anak dan 3 menantunya yang selamat. Tapi semua manusia yang lainnya binasa, saudara-saudara yang terkasih. Kenapa? Karena kejahatan makin merajalela. Tapi Tuhan tetap dengan janjinya, Dia akan mendatangkan seseorang juru selamat, saudara-saudara yang terkasih. Itulah sebabnya beratus-ratus tahun nabi-nabi kemudian bernubuat, saudara-saudara, dan ada satu masa yang namanya masa sepi, masa sunyi. Saudara-saudara, 400 tahun Allah tidak bicara lagi melalui nabi, melalui saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang Dia pilih. Allah diam, tidak mau lagi ngomong dengan bangsa Israel. Tapi kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba-tiba pada suatu malam datanglah malaikat dan berkata kepada para gembala di padang Efrata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah, itulah sebabnya ketika manusia percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus, maka ini yang dinamakan, saudara-saudara yang terkasih, akan disatukan. Karena Kristus sebagai kepala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi, dipersatukan. Yesus adalah media, satu-satunya media untuk orang kemudian, saudara-saudara yang terkasih, boleh memperoleh keselamatan. Kita bersyukur karena keselamatan itu gratis. Ada orang yang berkata, grace of the Lord is free but not cheap. Anugerah Allah itu gratis tapi tidak murah, saudara. Karena yang mati di atas kayu salib itu adalah Yesus, anak Allah. Karena itu kita bersyukur ketika saudara yang terkasih, kita percaya kepada Yesus, maka hubungan kita dipulihkan dengan Allah. Ayat 12 berkata, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Menaruh harapan pada Kristus tidak pernah dikecewakan.
menaruh harapan pada Kristus, tidak pernah dikecewakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya ke sini, beberapa saat yang lalu saya khotbah di anak-anak muda. Saudara, anak-anak muda yang mereka kerja di beberapa kantor, jadi mereka memutuskan untuk buat ibadah. Lalu anak muda ini salah satunya adalah teman dari anak saya. Lalu meminta untuk saya membawa firman Tuhan. Sudah dibilang sama anak saya bahwa Pak, mereka sudah bilang mereka nggak ada persembahannya. Jadi mereka kirimlah tadi siang, saudara-saudara tadi, sudah belum saya kesini, pizza untuk kami makan di rumah, makanan. Tetapi Bapak Ibu dalam perjalanan dengan anak saya, tiba-tiba anak saya bilang sama saya, Pak, ada seseorang yang tadi dengar firman Tuhan dan tergerak. Dan dia mau berkati, dia mau kirim berkat. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya pelayanan saja. Karena Tuhan yang menggerakkan orang, Tuhan yang menyentuh hati orang, Tuhan yang akan, saudara yang terkasih, mengirim burung gagak. Dia akan mengirim orang-orang yang menjadi kepanjangan daripada Tuhan. Karena itu di dalam Tuhan Yesus tidak pernah kita dikecewakan. Yang terakhir, karya daripada Roh Kudus. Karya Allah Bapa, dia memilih saudara dan saya. Karya Roh Kudus, dia menebus saudara dan saya. Karya dari karya Allah anak maksud saya, menebus saudara dan saya. Karya dari Roh Kudus ayat yang ke-13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Apa arti Roh Kudus? Apa arti dimeterai maksud saya? Apa arti meterai? Meterai yang pertama, saudara, transaksi jual beli itu sudah selesai. Saudara ingat tadi saya bilang ada orang-orang yang diperbudak di pasar budak. Lalu manusia kita yang diperbudak oleh dosa, kita ada di pasar dosa. Lalu kita tidak berdaya dan Tuhan datang. Yesus datang, dia membeli kita. Dia membeli kita dengan darahnya. Dan hari itu Roh Kudus memeteraikan kita. Artinya transaksi jual beli itu sudah selesai. Saudara dan saya bukan milik lagi daripada setan. Tapi saudara dan saya milik daripada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Apalagi arti transaksi. Meterai. Maksud saya arti meterai. Arti meterai yang kedua adalah saudara, Anda dan saya adalah anak-anak asli. Dengar baik-baik, ketika kita percaya kepada Yesus, maka sejak saat itu saudara dan saya adalah anak asli. Anak asli, kalau kita anak asli nggak perlu minta tetangga untuk tolong kita. Kalau kita minta ke Bapa kita minta langsung. Kita nggak perlu minta orang lain untuk tolong kita, minta ke Bapa kita langsung minta. Yesus hubungannya dengan saudara dan saya, dia Bapa, dia sahabat. Dan Yohanes 15 ayat 15 Yesus berkata, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tapi aku memanggil kamu sahabat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur karena saudara-saudara yang terkasih, kita ini adalah anak-anak asli. Kapan saja kita datang, Tuhan tidak pernah menolak kita. Kapan saja kita datang, Tuhan selalu menerima kita. Karena dia adalah Bapa kita. Apalagi arti meterai. Meterai, saudara-saudara yang terkasih, arti berikutnya adalah perlindungan. Saudara tahu waktu Yesus mati, di kubur Yesus itu di depannya ada batu. Dan ada meterai daripada kaisar. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun orang yang boleh menggeser batu itu. Tapi saudara tahu, malaikat kemudian memindahkan batu itu. Bukan supaya Yesus bisa bangkit, bukan. Karena tubuh Yesus adalah tubuh kemuliaan. Jadi kalaupun ada batu itu masih tetap di sana, Yesus tetap bisa bangkit. Tetapi batu itu dipindahkan supaya apa? Supaya orang-orang dari luar melihat ke dalam bahwa Yesus sudah tidak ada. Dia sudah bangkit. Meterai itu menyatakan tentang perlindungan. Di dalam hati kita ada roh Allah, ada perlindungan dari Allah. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya hidup kita dilindungi oleh Tuhan. Dilindungi oleh Allah yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu apapun yang terjadi, mari terus setia kepada Tuhan. Bahkan ayat yang ke-14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ada masih banyak janji-janji di dalam firman Tuhan, janji-janji Allah di dalam firman-Nya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, terus baca firman-Nya, terus baca firman-Nya, terus baca firman-Nya. Karena Martin Luther pernah berkata, andai kata Alkitab ini bagaikan sebuah pohon, setiap rantingnya saya sudah pernah goncang, dan setiap kali saya goncang rantingnya, buah yang jatuh itu selalu berlain-lainan. Artinya berkat firman Tuhan selalu aktual, dia bisa menjawab segala masalah dalam segala zaman. Karena itu kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk hari ini kita terus
bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Allah Bapa memilih Anda dan saya. Kita mewarisi segala berkat rohani. Yesus Kristus menebus saudara dan saya dari dosa, kematian yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih. Dan Roh Kudus memeteraikan kita bahwa kita ini adalah anak asli. Bahkan saudara, kita milik daripada Tuhan Yesus. Dan ada perlindungan selama-lamanya. Tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kalau bukan Engkau memilih kami gak akan pernah berada di bait-Mu ini. Kami tidak akan pernah bisa dapat menghampiri tata-Mu yang suci. Kami tidak akan pernah bisa meminta sesuatu kepadamu seperti kepada seorang bapa. Bahkan kami gak bisa bercakap-cakap seperti seorang sahabat. Tetapi karena Allah Bapa memilih kami. Bahkan Yesus Kristus menebus kami. Mengubah kami dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berarti. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang diam di dalam diri kami. Menandakan bahwa kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Menandakan bahwa kami ini adalah anak-anak asli. Oh Tuhan, menyatakan, meyakinkan kami bahwa ada perlindungan. Bahkan membuat kami terus berharap karena ada jaminan untuk kami memperoleh janji-janji Tuhan di waktu kini, waktu yang akan datang dan waktu-waktu lagi yang ke depan. Bukan saja untuk kami, tapi untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk pekerjaan kami, untuk bisnis kami, untuk usaha kami, untuk pelayanan kami, untuk pekerjaan misi kami, dan untuk apa saja yang kami lakukan demi untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami percaya Roh Kudus memberikan kami kepekaan, terus menghibur kami ketika kami dalam kesulitan, menguatkan kami, meyakinkan kami, bahkan meyakinkan orang-orang yang kami layani bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi jiwa yang merana, jiwa yang sesat, bagi orang-orang yang bingung. Karena itu kami berdoa untuk kami semua Tuhan. Biarlah kami angkat hati iman kami kepada Tuhan. Dan yakin dan percaya bahwa semua kami bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Allah di dalam tangan. Berkati gereja ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pak Gun, Ibu, keluarga semua, hamba-hamba Tuhan di tempat sini. Berkati semua teman-teman yang bermain musik, yang bernyanyi, pelayan-pelayan di tempat ini. Berkati gereja ini supaya menjadi wadah media makin banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Firman Tuhan di Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bagai sungai jernih dan sejuk,
Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut Warta Gereja hari ini. Demikian Warta Gereja hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendrik Salaparang yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk mengakhiri akan ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam situasi yang demikian, Engkau tetap berfirman kepada kami. Engkau tetap memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga melalui firman Tuhan hari ini, kami memperoleh berkat demi berkat yang daripada Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Hendrik Salaparang. Engkau akan memakai akan hamba-Mu, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan pada hamba-Mu dalam setiap pelayanan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi akan pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menjaga, melindungi setiap mereka yang bertugas ini. Engkau yang akan memberikan kekuatan kesehatan, terlebih untuk para tenaga medis dan juga tim medis yang menangani pasien. Engkau juga akan melindungi mereka, menjauhkan mereka, dan mereka tetap diberi kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami percayakan akan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga akan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan. Engkau memberikan roh hikmat di dalam menjalankan akan roda pemerintahan ini. Dan kami percayakan Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan seluruh jajaran yang ada di dalamnya ke dalam tangan-Mu. Engkau akan memberikan kesanggupan di dalam tugas-tugas yang diemban. Khususnya kami juga berdoa untuk TNI dan Polri di dalam tugas-tugas yang diemban di dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Engkau tetap menolong akan TNI dan Polri di dalam tugas-tugas yang diemban ini. Engkau sendiri yang akan menjaga, dijauhkan dari mara bahaya, dan kami serahkan TNI dan Polri di dalam tangan Engkau sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk akan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit, untuk mereka yang sedang dilanda COVID-19. Kami berdoa Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang berkuasa mengulurkan dan menjamah mereka dan memberikan kesembuhan pada mereka. Karena kami meyakini bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kesembuhan terjadi.
Engkau juga memberkati obat yang diminum. Bapa, kami berdoa dan kami mempercayakan setiap anak-anak kami yang saat ini sedang mencari sekolah yang lebih tinggi. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau akan menunjukkan akan sekolah yang mereka akan tempuh. Engkau yang akan memberkati akan orang tua masing-masing di dalam setiap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Tuhan yang akan mencukupkan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, di dalam usaha-usaha pada saat ini. Banyak kesulitan yang mereka hadapi, tetapi kami yakin percaya berkat Tuhan tetap Tuhan curahkan di dalam usaha-usaha yang mereka lakukan. Engkau juga akan memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari. Engkau berkati Tuhan setiap usaha-usaha yang dilakukannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini untuk pelayanan yang ada di Papua yang dilakukan oleh tim Charis Mission House yang ada di sana. Engkau yang akan menjaga, melindungi akan mereka. Engkau yang akan memakai mereka sehingga dalam tugas menjangkau dan mencerdaskan anak Papua, mereka mempercayakan pelayanan ke dalam tangan Engkau sendiri. Engkau berkati Tuhan pelayanan misi yang ada di sana. Kami berdoa kalau sebentar di mana kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami yakin dan kami percaya dimanapun kami berada, kami tidak sendirian, tetapi kami bersama-sama dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah akan berkat Tuhan, kasih dari Bapa Surgawi, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut warta gereja hari ini. Demikian warta gereja hari ini. Tuhan Yesus memberkati.